sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, sekutu meledakan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weyodiningrat dipanggil oleh masyarakat Terauchi di dalam Vietnam. Di dalam Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujui pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI, dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Saya Jenderal Terauchi Pamungkas. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman? Baiklah, banyak mereka yang bersaing. Baiklah, kalau begitu terima kasih Bung. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk menuju ke Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kami akan membicarakan hal itu di Pusat di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bu. pagi hari setelah menginap di Hotel Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI yang kemarin akan berlaku. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Lalu kapan pelaksanaan proklamasinya? Terlalu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan mengikuti wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia mengikuti wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, dan Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerang pada sekutu. Sebelum itu kita perlu diskusi dengan beberapa tokoh di Indonesia. Lalu siapa sajakah tokohnya? Baik golongan muda maupun golongan tua untuk membicarakan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya dalam Pegangsaan Timur 56 Jakarta untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bukankah Jepang sudah kalah, seharusnya kita memproklamasikan kemerdekaannya. Dan tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harusnya dari rakyat Indonesia bukan oleh bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan memujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Sairus Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno
beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa ke sini? Maka kami mau Bapak ke sini agar Bapak cepat-cepat mempromosikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan terlebih dahulu dalam sidang PPKI. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Keesokan hari Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksudnya kami? Maksud kami mau Bapak ke sini agar Bapak cepat-cepat mempromosikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan terlebih dahulu dalam sidang PPKI. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta, Wikana dan Mr. Basubarjo melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk menghantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya segera berangkat. Ayo kita segera ke sana. Saya rasa di sana ada perdebatan yang satu. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Setelah itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat. Pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk Bapak. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di dalam rumah Laksamana Jepang? Tenanglah semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Bagaimana di ruang mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda sekalian berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan ballpoint, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Taklukan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumus BPUPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan kini kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini, hal-hal mengenai pemandahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Bila seperti itu, maka akan ada tanda tangan. Bagaimana Pak Karmaja yang menandatanganinya? Begini saja, lebih baik Pak Karno, Pak Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskahnya diketik oleh saya, tapi harus ada beberapa perubahan. Wakil bangsa Indonesia Diganti atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta 17 bulan 8 tahun 5 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 5 dan juga tempo menjadi tempo. Lalu Sayuti Meli mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketika tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut hanya selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena ada keamanan maka dipindah kediaman Insinyur Soekarno. Sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif, Hendra Nira dan S. Luhut. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih.
untuk menjadi lambang kemerdekaan Indonesia. Iya, saya tahu, maka saya telah meminta segera pengucapannya. Ya, saya sampaikan. Terima kasih ya, Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Selanjutnya dengan pengibaran bendera putih oleh S. Luhut dan Latief Sendanirat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu teks sampai ke tangan kepala bagian radio domain Wahidan B dan memerintahkan F. Bush atau Markonis untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus PPKI melakukan sidang yang kedua dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Najibah dan para pemuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
kami